Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa, dilema gitu? Di satu sisi pengen jadi diri sendiri apa adanya di tempat kerja, tapi di sisi lain kok kayaknya perlu agak beda dikit, perlu adaptasi, biar efektif, biar bisa memimpin gitu. Nah, iya banget. Itu dilema klasik kayaknya ya. Dan hari ini kita coba kupas tuntas nih. Dari beberapa sumber menarik, khususnya dari Harvard Business Review. Kita lihat soal kepemimpinan, pengaruh, dan ada satu konsep unik, namanya paradoks otentisitas. Betul, sumbernya udah siap kita bedah. Sip, jadi misi kita hari ini tuh coba memahami ketegangan ini. Antara pengen tulus, jadi diri sendiri, tapi kok kadang perlu melakukan hal yang rasanya bukan gue banget, gitu ya. Demi apa? Ya demi bisa berkembang dan punya pengaruh yang beneran gitu. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih otentisitas ini penting banget? Kalau dari bacaan kita, jelas ya, orang itu cenderung lebih percaya sama pemimpin yang kelihatan tulus, yang asli, bukan jiplakan orang lain. Saya jadi ingat cerita Kevin Sharer waktu dia kerja bareng Jack Welch. Banyak yang coba niru gaya Welch. Padahal ya gaya kepemimpinan itu kan macam-macam. Intinya, jadilah versi terbaik diri sendiri. Setuju, dan proses menjadi diri sendiri itu, menurut Bill George dan teman-temannya, sering banget dimulai dari kita paham cerita hidup kita sendiri. Belajar dari pengalaman, pahit manisnya, itu yang ngebentuk kita, ngebentuk nilai-nilai inti kita. Jadi, kesadaran diri, self-awareness, itu kuncinya. Fondasi otentisitas ya di situ. Nah, ini dia nih bagian yang mulai bikin penasaran. Ada yang namanya paradoks otentisitas. Ini dari Herminia Ibarra. Katanya, kalau kita terlalu kaku, terlalu berpegang teguh sama, ini gue banget, apalagi kalau itu versi diri kita di masa lalu, itu justru bisa menghambat loh, terutama pas kita pindah ke peran baru atau lingkungan baru. Loh, kok bisa gitu? Bukannya otentik itu bagus ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Bagus banget. Karena gini, pertumbuhan itu kan seringnya minta kita keluar dari zona nyaman. Mencoba hal baru, gaya baru, perilaku baru. Yang awalnya mungkin terasa asing. Terasa, aduh ini bukan saya banget. Nah, kalau kita terlalu kaku sama definisi diri sejati, kita jadi nggak mau coba-coba. Padahal eksperimen itu penting buat berkembang. Oke. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada. Ibarat cerita soal seorang eksekutif namanya Cynthia. Dia baru dapat peran baru, terus dia coba menerapkan prinsip transparansi dengan terlalu jujur soal keraguan-raguannya. Niatnya sih baik ya, pengen otentik, tapi karena dia belum bangun fondasi kepercayaan di tim barunya, keterbukaan itu malah dianggap kelemahan. Kredibilitasnya jadi turun. Wah, jadi serba salah ya? Terlalu otentik di waktu yang nggak pas, malah jadi masalah. Bisa jadi dia terlalu otentik sama versi dirinya yang mungkin belum siap atau belum pas untuk konteks barunya saat itu. Oke. Jadi ini dilema beneran. Terus gimana dong caranya? Gimana kita bisa adaptasi, mencoba hal baru, tanpa merasa kayak lagi pakai topeng atau kehilangan jati diri? Nah, Ibarra ngasih beberapa perspektif menarik nih. Pertama, coba deh lihat diri Anda bukan sebagai produk yang udah jadi, tapi sebagai karya dalam proses. Work in progress. Ini kayak ngasih izin ke diri sendiri buat coba-coba gaya kepemimpinan atau interaksi yang beda, tanpa merasa kita mengkhianati siapa diri kita sebenarnya. Karya dalam proses, suka saya istilah itu. Kedengarannya lebih fleksibel ya. Terus apa lagi? Yang kedua, jangan cuma punya satu role model. Belajar dari banyak panutan. Ambil sedikit-sedikit elemen yang Anda kagumi dari berbagai pemimpin. Terus, racik jadi gaya Anda sendiri. Ini bukan niru mentah-mentah ya, tapi lebih ke belajar, adaptasi, terus integrasi. Proses ini yang bikin gayanya jadi otentik milik Anda. Oh, jadi kayak mencuri seperti seniman gitu ya. Ambil inspirasi dari sana-sini, terus diolah jadi sesuatu yang unik punya kita. Menarik. Parasis. Dan ada satu lagi nih, elemen kunci yang muncul dari bacaan lain. Ini dari Emma Seppala, yang bisa jadi jembatan antara otentisitas dan adaptasi tadi. Namanya kekuatan kerentanan atau vulnerability. Kerentanan. Maksudnya jadi lemah gitu? Bukan lemah. Tapi lebih ke keberanian untuk tampil apa adanya. Mengakui kalau kita nggak sempurna, kalau kita punya keraguan, atau nggak tahu semua jawaban. Justru, riset dari Paula Niedenval nunjukin loh, otak kita tuh katanya pinter banget mendeteksi kepura-puraan.
Jadi pemimpin yang sok sempurna malah bikin orang curiga. Wah, benar juga ya. Sebaliknya, kerentanan yang ditunjukkan secara tulus dan tepat itu malah bisa bangun koneksi dan kepercayaan yang lebih dalam. Ada contoh kasusnya nggak? Ada dong, Archana Pachirajan. Dia CEO startup. Waktu perusahaannya lagi susah banget, dia jujur ke karyawannya soal tantangan yang ada, soal keraguannya juga. Dia perlakukan mereka kayak keluarga. Hasilnya, bukan malah nggak dihormati, tapi justru loyalitas karyawannya jadi kuat banget. Kejujuran dan kerentanannya itu yang bikin koneksi. Wow, keren banget ya. Iya, dan ini nyambung lagi ke konsep pengaruh tadi. Koneksi antar manusia yang tulus itu dasarnya. Kepercayaan itu kan fondasi utama pengaruh jangka panjang, seperti kata risetnya Dirks dan Verin. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih buat teman-teman pendengar, menjadi pemimpin atau pribadi yang berpengaruh itu bukan soal milih, mau jadi diri sendiri yang kaku, atau mau beradaptasi total sampai jadi orang lain. Bukan gitu ya? Tepat sekali, ini lebih ke arah integrasi. Gimana kita bisa pegang nilai inti kita, itu jadi jangkar. Tapi, di saat yang sama kita juga berani buat eksperimen, buat tumbuh. Merangkul si paradoks tadi, jadi fleksibel dalam cara kita mengekspresikan diri, tergantung situasi dan peran baru kita. Dan kerentanan tadi, yang tulus dan pas timingnya, bisa jadi semacam lem perekatnya ya, membangun hubungan otentik sambil kita terus belajar dan beradaptasi. Betul, jadi memang ada ketegangan yang sebetulnya produktif. Antara dorongan jadi otentik dan kebutuhan buat berkembang, yang awalnya mungkin terasa nggak otentik. Kuncinya ada di kesadaran diri, keberanian buat coba-coba, dan fokus bangun hubungan yang tulus. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh pikirin, minggu ini ada nggak satu eksperimen kecil yang bisa Anda coba dalam gaya interaksi atau kepemimpinan Anda? Sesuatu yang mungkin sedikit di luar kebiasaan Anda. Tapi, pastikan langkah kecil itu tetap nyambung, tetap sejalan sama nilai-nilai inti yang paling penting buat Anda. Gimana caranya? Tantangan yang menarik itu. Iya kan? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.